Kita bersyukur kembali karena hari ini kita merayakan kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, kemenangan. Iya kan? Kalau ada yang bilang, pendeta kenapa hari Jumat ini dibilang Jumat Agung? Atau dalam bahasa Inggrisnya Good Friday, Jumat yang baik. Padahal di hari Jumat itu kita kehilangan seakan-akan karena kematian Kristus. Tapi justru Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita belajar bahwa peristiwa kematian Kristus itu bukan peristiwa yang memalukan atau melemahkan iman percaya orang Kristen. Tapi justru ini merupakan kebanggaan. Sama-sama bilang sama saya bangga. Kenapa merupakan sebuah kebanggaan? Karena Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang memberikan jaminan. Jaminan akan apa? Jaminan akan keselamatan yang tidak ditawarkan atau tidak diberikan maksud saya kepada Allah-Allah yang lain. Hanya kepada Yesus Kristus. Nanti kita akan belajar kenapa cuma diberikan kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau kita mendengar cibiran-cibiran tentang masa Tuhannya orang Kristen disalib. Masa Tuhannya orang Kristen mati, kita nggak malu. Kita nggak tawar hati, kita nggak sedih sambil bilang, iya Tuhan, masa Tuhan mati, kasihan. Karena kita udah mengerti kenapa Yesus saya mesti disalib. Kenapa Yesus saya mesti mati. Tapi kan nggak berhenti di mati Bapak Ibu. Minggunya dia bangkit. Sehingga akhirnya kekristenan dan salib tidak bisa dipisahkan. Kekristenan dan salib itu tidak bisa dipisahkan karena nanti kita akan belajar sama-sama kenapa salib dan kekristenan tidak bisa dipisahkan. Nah, kita lihat dulu sama-sama di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-16. Efesus pasal yang kedua, ayat 13 sampai dengan ayat 16. Perhatikan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus. Kenapa dikatakan di dalam Kristus Yesus? Karena hanya di dalam Kristus Yesus. Kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat 14. Karena dialah, karena Yesuslah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Ingat ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah terpisah. Allah dalam kekudusannya, manusia jatuh dalam dosa nggak bisa dekat kembali. Itu sebabnya Alkitab mencatat sebagai tembok perseteruan. Nah, tembok itu dirubuhkan, tembok pemisah itu yaitu perseteruan dirubuhkan oleh darah Kristus. Ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan segala ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan itu mengadakan damai, diperdamaikan saudara antara Allah dengan manusia yang tadinya rusak hubungannya karena dosa. Yesus Kristus mati di salib, itu diperdamaikan. Jadi inisiator dari kedamaian, inisiator yang mendamaikan itu bukan manusia, tapi Allah. Allah inisiatornya yang menginisiasi, saya mau berdamai dengan manusia. Makanya bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari saudara dan saya. Amin. Ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi salib, itu kenapa saya bilang dari tadi kebanggaan orang percaya. Karena di salib itu kita diperdamaikan. Hubungan Allah dengan manusia yang rusak karena dosa itu diperdamaikan dengan salib. Jadi kalau salib dihina, salib diledek, salib diejek, salib direndahkan, kita nggak komplain. Kenapa? Karena kesakralan salib tidak
terhilang hanya karena omongan-omongan orang gak bertanggung jawab. Jadi kita jangan kecewa, kita jangan sakit hati, kita jangan, ih lu jahat banget sih, gak usah. Gak peduli, itu tidak menghilangkan kekuasaan salib, tidak menghilangkan kesakralan salib, dan tidak mempengaruhi pendamaian hubungan antara Allah dengan manusia di karya salib itu. Justru sebaliknya, kita semakin bangga dan bersyukur karena apa? Karena Alkitab sudah mencatat orang-orang yang menghina salib, orang-orang yang menganggap salib sebagai suatu kebodohan adalah orang yang memang ditentukan sudah binasa. Dan itu sudah tercatat. Bagi orang-orang yang akan binasa, kata Alkitab bilang, itu merupakan suatu pembodohan berita tentang salib itu. Tetapi buat kita orang-orang yang sudah diselamatkan itu menjadi suatu kekuatan. Jadi kalau kita lihat salib dihina, ya gak apa-apa. Justru itu membuktikan siapa orang yang akan binasa itu. Tetapi kita, bagi orang percaya itu merupakan kekuatan. Kenapa kekuatan? Karena di salib kita diperdamaikan. Oke, selanjutnya Kolose pasal yang pertama ayat 20. Dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-20, perhatikan. Dan oleh dialah, oleh Allah lah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kenapa dikatakan darah salib Kristus? Nanti kita akan sampai ke sana. Kenapa mesti ada salib? Kenapa mesti ada darah? Karena ini bukan suatu kebetulan. Karena ketika penjahat di kanan kiri Yesus, semua kaki-kakinya, lutut-lututnya dipatahkan, saudaraku. Kenapa dipatahkan? Supaya dipastikan mereka mati. Karena ketika seseorang disalib, yang membuat mereka kuat bertahan adalah kaki. Kenapa kaki? Karena di kaki itu ada tumpuan. Jadi di bawah kaki itu ada tumpuannya untuk mereka menginjak supaya mereka nggak sakit. Karena kalau mereka nggak nginjak, mereka nggak bisa bernafas. Karena tergantung. Gitu kan. Udah pernah kan disalib kan? Udah pernah belum? Ah, janganlah, jangan. Biar Yesus aja yang disalib. Jadi dia mesti injak. Karena kalau dia nggak nginjak, dia nggak bisa bernapas. Jadi ketika dia mau napas, mau tarik, paru-parunya itu butuh udara, dia mesti tarik, tekan, baru dia napas. Karena kalau dia sampai tergantung terus, dia nggak bisa napas, berat. Caranya mereka dipastikan mati gimana? Patahin dengkulnya. Cak, sehingga mereka nggak bisa lagi menongkah. Itu terjadi buat dua orang penjahat. Tapi tidak terjadi buat Yesus. Why? Karena dalam perjanjian lama Alkitab sudah mencatat, tidak ada satu tulang pun dipatahkan. Dan itu menggenapi janji apa yang difirmankan Allah dalam perjanjian lama. Ribuan tahun yang lalu. Makanya Yesus tidak dipatahkan kakinya. Tapi dia apa? Tusuk. Tusuk. Keluar air, keluar darah. Kenapa ditusuk? Kenapa disalibkan? Nanti kita akan belajar sampai sana. Karena bicara tentang peristiwa penyalipan ini juga kita mesti tahu bahwa ada arti dalam kehidupan kita yang mesti kita bawa. Jangan cuma sekedar oke, saya tahu salib bisa dipampang di dinding di rumah saya, salib nanti kadang saya pakai di kalung, di anting. Bukan cuma sekedar sebuah ornamen, tapi kita tahu apa makna salib itu dalam kehidupan keseharian kita. Yang pertama, kenapa mesti salib, Pak? Kenapa Kristus mesti disalib? Karena itu mesti jadi pertanyaan. Kenapa Yesus mesti disalib? Memang selain itu penggenapan dari perjanjian. Tapi kita mesti ngerti kenapa Yesus tidak mati ditembak. Kenapa tidak mati di apa kek selain disalib? Enggak. Tapi karena memang sudah ada peraturannya. Yang sudah ada ketetapannya. Untuk diselamatkan seseorang itu ya harus disalib. Yesus matinya mesti disalib. Oke, kita lihat ya. Jadi kenapa kekristenan dan salib tidak bisa dipisahkan? Yang pertama, karena disalib itu ada yang namanya pengorbanan. Sama-sama bilang sama saya, berkorban. Itu pun kehidupan kekristenan. Kehidupan seorang percaya tidak terlepas namanya dari pengorbanan, Bapak Ibu. Berkorban elus-elus dada ketika ngelihat kelakuan laki elu. Berkorban ngelus-ngelus dada ketika ngelihat kelakuan bini elu.
terus. Sabar, sabar. Itu pengorbanan. Engkau dijahati, engkau difitnah, engkau ditipu, engkau tidak membalas seperti apa yang Yesus ajarkan. Itu pun pengorbanan. Engkau diomongin orang tapi engkau tersenyum dan bilang aku mengampunimu. Itu pun pengorbanan. Enggak gampang. Tapi di salib kita diajarkan bahwa Yesus pun berkorban. Yesus punya dosa apa? Enggak. Alkitab mencatat dia manusia tidak berdosa. Tapi dia disalib. Buat siapa? Sama-sama bilang buat saya. Bukan karena Yesus yang berdosa. Tapi karena memang Yesus mesti mati buat dosa-dosa kita. Bentuk sebuah pengorbanan. Kita lihat Ibrani pasal 9 ayat 28. Ibrani pasal 9 ayat 28 bilang begini. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Jadi Yesus mati bukan hanya untuk orang Kristen. Yesus mati untuk manusia berdosa. Yesus mati untuk semua manusia. Makanya Alkitab katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan hanya orang-orang Kristen. Itu sebabnya Yesus mesti mati. Menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka. Yang menantikan dia. Kedatangan pertama untuk menebus. Kedatangan kedua untuk menghakimi. Jadi bicara tentang salib, itu bicara tentang pengorbanan. Dalam hidup orang percaya itu yang namanya pengorbanan itu gak jauh. Keseharian kita, bentuknya adalah pengorbanan. Pengorbanan itu maksudnya apa sih? Gak cari rugi, gak cari untung, hidup dalam kerugian. Nah masalahnya dunia ajarkan kalau bisa untung kenapa mesti? Kalau bisa ambil untung sebanyak-banyaknya, kenapa mesti ambil untung sedih? Itu yang dunia ajarkan. Tetapi Yesus mengajarkan barang siapa mau mengikut aku ya harus sangkal diri, ya harus pikul salib. Itu pengorbanan. Nah, itu gak gampang. Itu gak gampang. Makanya untuk orang percaya itu ada mahkota. Kenapa mahkota? Itu bentuk pengorbanan. Karya salib yang menjadikan kita menyadari bahwa di balik salib ada satu pribadi yang berkorban buat manusia. Siapa dia? Yesus. Yang kedua, kenapa salib? Yang pertama karena di salib kita belajar tentang pengorbanan. Yang kedua karena di salib kita belajar tentang ketaatan. Sama-sama bilang sama saya taat. Taat dari depan ke belakang dibaca taat, dari belakang ke depan dibaca taat. Apapun yang terjadi taat, taat, taat dan taat. Apa itu taat? Sesuatu yang
Saudara, kita ini orang-orang yang dikutuk karena dosa. Tetapi karena kemurahan Tuhan, dia datang untuk menyelamatkan kita. Sehingga ketika dia mati di salib, kutuk itu diubah menjadi dosa. Ini sebabnya kenapa Yesus mesti mati di salib. Bukan mati dipanggang karena dia bukan BPK. Bukan juga mati ditembak karena dia bukan orang yang main narkoba. Jadi dia mesti mati di salib. Kenapa di salib? Kita lihat. Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14. Perhatikan. Jadi kita mesti tahu nih Bapak Ibu, kenapa Yesus mati di salib? Ini alasannya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan apa? Menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kenapa Yesus mesti mati di salib? Karena orang yang disalib adalah orang terkutuk. Dia mesti disalib. Kenapa mesti disalib? Karena kutuk itu yang daripada saudara dan saya itu ditimpakan kepada dia. Makanya ayat selanjutnya bilang begini. Yesus Kristus telah melakukan itu, Yesus Kristus telah membuat itu supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada, sama-sama bilang sama saya, sampai kepada saya. Kita tuh bukan orang Israel yang berhak menerima berkat Abraham, no. Karena berkat Abraham itu hanya sampai berlaku buat keturunan-keturunan Abraham. Tetapi ketika Kristus Yesus mati di kayu salib, kita menerima, maka Alkitab katakan kita adalah Israel cangkokan. Yang dicangkokan, orang-orang yang berhak menerima janji yang diberikan kepada Abraham, juga diberikan kepada saudara dan saya. Kenapa? Karena Kristus mati di salib. Di salib itulah orang yang sebenarnya harus terkutuk. Makanya Yesus perlu disalib. Supaya kutuk yang tadinya ditimpakan kepada saudara dan saya, itu dipakukan sama Yesus di atas kayu salib. Alasannya sederhana. Supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi yang ketiga, apa yang kita pelajari di salib? Di salib ada pertukaran. Apa maksudnya pertukar? Kita yang tadinya orang-orang layaknya kena kutuk saudara. Tapi itu ditukar oleh Yesus menjadi berkat. Makanya untuk orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada lagi namanya kutuk. Camkan dalam pikiran kita, tidak ada lagi yang namanya kutuk keturunan dalam hidup orang percaya Yesus. Why? Galatia 3 ayat 13 dan 14. Kutuk itu sudah dipaku di atas kayu salib. Gak ada yang ngomong amin? Jadi jangan pernah bilang lagi, Pak, kutuk apa yang sedang menimpa hidup saya? Gak ada. Engkau bukan orang-orang yang terkutuk, engkau adalah orang-orang yang diberkati. Karena apa? Pertukaran itu. Pertukaran itu bukan karena kita. Tapi karena Yesus sudah melakukannya buat saudara dan saya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang menimpa hidupmu, itu bukan kutuk. Saya pernah menjelaskan di seminar kalau gak salah itu. Bahwa orang yang pernah atau mengalami sesuatu dalam hidupnya, kesusahan, penderitaan itu cuma dua. Yang pertama, bukan lagi bicara tentang kutuk. Kalau orang belum menerima Yesus itu bisa jadi yang ketiga, ada kutuk. Jadi penyebabnya yang pertama bisa kutuk, itu kalau buat orang yang belum menerima Yesus. Tapi untuk orang yang sudah percaya Yesus, yang pertama ini kutuknya sudah tidak ada lagi. Jadi yang penyebabnya apa Pak? Kalau misalnya ada orang nih menikah nih, kawin, tiba-tiba dia cerai. Keturunannya juga kawin, dia cerai. Keturunannya kawin, cerai. Apa dia itu kutuk keturunan? Saya tanya dulu, dia udah terima Yesus belum? Sudah ada terima Yesus, bukan kutuk. Apa? Cuma dua hal. Yang pertama, kelakuan. Kelakuannya. Dan yang kedua, itu ada yang namanya tabur tuai. Hukum tabur tuai itu tetap ada. Apa yang lu buat, apa yang lu tanam, itu yang lu tuai. Bukan lagi kutuk. Kalau kutuk kita nggak ngelakuin apa-apa. Tiba-tiba turunan dari orang tua kita itu kena menimpa hidup kita. Itu kutuk. Tapi kalau tabur tuai, engkau sudah lakukan sesuatu. Kalau engkau nggak melakukan, engkau tidak akan tuai. Tapi kalau engkau melakukan sesuatu, itu nggak akan tuai. Jadi kalau sampai ada kawin cerai, anaknya juga kawin cerai, itu bukan kutuk. Kalau dia udah terima Yesus.
Tapi apa? Dia ngelihat. Jadi begini, makanya saya selalu bilang begini, orang tua yang gampang bercerai itu akan jadi anak-anaknya melihat, oh anak-anaknya kawin, anak-anaknya ingat kalau ada masalah dalam rumah tangga, bapak emak gue bilang cerai. Itu yang dia lakukan. Kenapa? Karena orang tua saya ngelakuinnya itu. Ada masalah gak bisa selesai, bubar. Cari yang lain. Bukan kutuk, tetapi kelakuan atau sesuatu yang diajarkan dari orang tua. Jadi ingat, di dalam Yesus tidak ada lagi kutuk. Sama-sama bilang sama saya, di dalam Yesus tidak ada lagi kutuk. Amin. Yang ada hanyalah apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Jadi yang ketiga, bicara tentang salib adalah bicara pertukaran. Nah, bicara pertukaran ini kita mesti tahu, saudara. Manusia boleh buat hal-hal yang jahat. Makanya Alkitab katakan manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Maksudnya apa? Tuhan bisa merubah sesuatu yang jahat, yang menimpa hidupmu itu untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang saya bilang, di salib ada pertukaran. Ada perputaran, ada diubah. Orang bisa merancangkan yang jahat dalam hidupmu. Oke. Menurut orang itu jahat. Tapi kalau kita tahu Yesus sanggup memutar keadaan, hal itu akan terjadi. Apa yang dialami oleh Yusuf. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, saudara-saudara yang melakukan yang jahat. Tapi buat Yusuf itu merupakan suatu kebaikan. Bukan sekarang, mungkin di hari nanti. Pertukaran adalah suatu hal yang perlu kita ingat selalu. Di dalam Yesus ada pertukaran yang tidak baik menjadi baik. Yang keempat, apa yang kita pelajari di salib? Di salib ada pengorbanan, di salib ada ketaatan, di salib ada pertukaran. Yang keempat, di salib ada pendamaian. Sama-sama bilang sama saya diperdamaikan. Saudara, Jumat Agung atau berbicara peristiwa kematian Kristus, itu yang berinisiatif itu mendamaikan dirinya dengan manusia, itu Allah. Bukan manusia yang Tuhan saya mau berdamai, no. Allah yang berinisiatif mau berdamai dengan manusia. Karena yang dicari itu manusianya, bukan Allah, bukan manusia maksud saya yang mencari Allah. Jadi dengan kata lain, kita belajar di salib kita diingatkan Allah aja dalam kemahakuasaannya, dalam kekuasaan, dalam keluar biasaannya, itu mau ngajak manusia yang berdamai. Manusia yang punya dosa, manusia yang punya kesalahan, tetapi si Allah ini yang mau berdamai. Kita sesama manusia, coba kita lihat, mau gak kita ajakin damai? Nanti dulu Pak, kan dia yang salah, saya gak salah, dia dong minta damai sama saya. Bukankah itu yang sering kita ngomongin? Bukan saya yang salah Pak, dia yang salah. Bukan saya yang ngerugin dia, dia yang ngerugin saya. Ngapain saya minta maaf? Ada juga dia yang minta maaf sama saya. Kalau itu diberlakukan dengan Allah dan manusia, maka yang harus minta maaf siapa? Kita yang salah. Tapi apa itu yang Allah minta? No, Allah yang berinisiatif turun. Datang cari manusia. Dia salah? No, manusia yang salah. Disitulah kita diajarkan. Berbahagialah mereka yang menjadi pembawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu yang Yesus ajarkan. Makanya kenapa Yesus berulang-ulang dalam pelayanan mengajarkan, kasihilah musuhmu, ampuni mereka yang menyakitimu. Kasihilah musuhmu, ampuni mereka yang menjahatimu. Karena kita sudah mengalami pendamaian. Orang yang sudah diperdamaikan itu bisa mudah mendamaikan diri dengan orang lain. Tetapi sebaliknya kalau orang belum pernah merasakan pendamaian dengan Allah, dia akan sulit untuk berdamai dengan orang lain. Berat bos, kenapa? Karena gak ada contoh. Kita lebih mudah melakukan sesuatu ketika ada contoh. Allah sudah mencontohkan mengampuni kita, maka kita pun bisa melakukan itu bagi sesama kita. Tapi orang yang belum mengalami pengampunan Allah akan sulit melakukannya. Kenapa? Karena gak ada contohnya. Nah, di sini kita belajar bahwa di salib kita belajar tentang pendamaian, saudara. Ingat, bukan kita yang mendamaikan diri dengan Allah, no. Allah dalam kemahakuasaan, Allah dalam kekudusan, dia mau mendatangi manusia. Makanya Yesus bilang begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Itu merupakan suatu kebanggaan buat kita ketika kita diperdamaikan loh saudara, oleh Allah sendiri, bukan saya. Lalu siapa saya tiba-tiba saya sulit mengampuni orang yang bersalah sama saya? Ayo mulai sekarang
Kalau ada orang-orang yang menyakitimu, kecewainmu, ingatlah Yesus sudah mengampuni saya. Yesus yang adalah Allah yang tidak berdosa. Saya yang berdosa, tapi Yesus yang menyodorkan tangannya. Aku mengampunimu. Sekarang kita dong, ayo lakukan sesuatu. Yang keempat, bicara salib, bicara pendamaian. Kita diperdamaikan dengan Allah, bukan karena kita, tetapi karena Allah mengasihi kita. Yang terakhir, yang kelima, bicara tentang salib. Yang terakhir adalah bicara tentang darah. Saudara, kenapa perlu darah? Karena Alkitab mencatat. Kita lihat sama-sama di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22. Ibrani pasal 9 ayat 22 bilang begini. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan apa? Dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tidak ada darah, tidak ada pengampunan. Tidak ada darah, tidak ada penyucian. Itu sebabnya kenapa harus ada darah yang tertumpah. Itu sebabnya kenapa setiap kali kita mengikuti perjamuan kudus kita mengingat. Tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah, itu yang melayakkan kita. Bukan dengan perbuatan baik kita, bukan dengan amal ibadah kita, bukan dengan sesuatu yang kita buat. No, kita tidak bisa menyogok Tuhan. Harus Tuhan yang buat sesuatu bagi kita, baru kita layak. Caranya bagaimana? Harus ada darah yang tertumpah. Sebab tanpa darah tidak ada penyucian, tanpa darah tidak ada pengampunan. Jadi darah harus tertumpah. 1 Korintus pasal 11 ayat 25. Ayat terakhir. Demikian juga ia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Saudara, darah Yesus itu adalah materai. Kalau zaman sekarang kira-kira materai buat apa Bapak Ibu? Sah. Sebuah perjanjian jika ada materai, maka perjanjian itu apa? Sah. Tanpa materai, keabsahan sebuah perjanjian itu diragukan. Dan Yesus bilang, darahku adalah materai. Perjanjian itu disahkan oleh darah sebagai stempel materai. Untuk apa dimateraikan? Untuk menjadi milik kepunyaan Yesus. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya milik Yesus. Suatu kali ketika bangsa Mesir ditimpakan tulah terakhir. Apa tulah terakhir Bapak Ibu? Matinya semua anak sulung. Baik anak-anak manusia maupun anak-anak hewan. Mati. Tapi khusus di tempat tinggal bangsa Israel, Goshen pada saat itu. Mereka dibilang sama Tuhan melalui Musa, oleskan darah anak domba setiap ambang-ambang pintu tempat tinggal kalian. Sehingga ketika pencabut nyawa itu melewati rumah-rumah itu. Dan dia melihat materai, tanda darah. Maka mereka diluputkan. Dalam zaman sekarang, kita kembali diingatkan bahwa darah bicara tentang materai, keabsahan, bahwa saudara dan saya adalah milik Kristus. Sehingga dia tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya mengalami masalah melebihi kemampuan kita. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan darah merupakan perjanjian. Dan perjanjian itu dimateraikan langsung oleh darah Yesus yang mengatakan kamu adalah milikku. 5 hal ini saya bagikan buat setiap kita semua dalam merayakan peristiwa kematian Kristus yang kita kenal sebagai Jumat Agung. Salib adalah kebanggaan kita.